keren banget. Kan bahwa pesantren itu juga modern, juga paham digital. TikTok sesat, Instagram sesat, YouTube sesat, segala Facebook sesat. Iya. The Hakim Story. Biar semangat bikin videonya, ayo dong subscribe The Hakim Story. Thank you guys. Makanya ini anak-anak dikenalkan Tai Chi itu. Tulang belakang saat tidak lurus maka seluruh organ jadi nggak normal. Ini ada Asma nih. Di sini nggak pernah kambuh. Kok bisa? Padahal dingin loh. Iya, nggak pernah kambuh sini. Guys, jadi di Al-Azhari Base itu ada tim sosial medianya juga. Ini keren banget. Nah tuh, kita intip bagaimana Al-Azhari Base mengawasi seluruh kegiatannya nih. Ternyata di sini ada CCTV. Ada berapa CCTV nih? Masya Allah, banyak banget. Nanti juga kita bisa sharekan ke orang tua kalau nanti mau mengikuti real time. Oh iya, kan selama ini kita mengintip, jujur kalau saya tuh hobi banget mengintip di Instagram. Di Instagram IBS, Al-Azhari Base, ngintip anak saya mana, nah ternyata nanti bisa real time, bisa lihat kegiatannya. Wah, seru banget. Pembangunan masih terus berjalan sehingga nanti biar sistem lebih proper. Ah, seperti itu. Iya. Insya Allah ini untuk program kita ada kurikulum sosial media juga untuk anak-anak nantinya bisa yang ingin mungkin melanjutkan sebagai profesionalnya menjadi seorang influencer. Iya betul, karena kayak anaknya Ustadz Felix itu kan di sini masuk satu SMA dan cita-citanya emang mau jadi influencer, dan itu ya influencer seperti apa gitu kan ya, itu pertanyaannya. Harus punya bekal dulu. Nah di sini kan anak-anak kita dibekali ilmunya, kemudian konten-kontennya nanti mungkin yang lebih mengarah kepada anak muda juga. Iya. Karena sosial media itu sekarang ya udah dipegang di genggaman kita kan. Kita semua memegang gadget dan informasi semuanya masuk. Daripada kita menjadi penonton terus, kita harus menjadi pelaku juga. Jangan jauhi sosial medianya karena itu adalah media komunikasi. Siap. Karena juga sekarang kan stigma pesantren mungkin seolah-olah tidak paham ya, tidak melek digital. Ini yang kita ingin berusaha untuk sosialisasikan bahwa pesantren itu juga modern, juga paham digital, juga bisa menjadi pemberi pengaruh ya untuk masyarakat. Kalau materi sih semua pasti sama kan dari Al-Quran dan hadis ya, tapi kemasannya saja ya gitu. Karena kan Al-Quran itu kan untuk seluruh umat dan juga sepanjang zaman kan. Rahmatan lil alamin. Nah, karena kira-kira ada tips apa nih Kak untuk mungkin santri-santri? Ini podcast kayak gini bagus, udah bagus. Jadi tinggal memilih bintang tamu yang pas, materi, topik yang paling pas lagi apa menurut saya ya gitu. Itu bagus, ini melatih juga. Jadi latihan aja dulu, tanya jawab sesama mereka dulu. Iya betul. Supaya berani pede dulu untuk berbicara mungkin Ayah. Iya gitu. Jadi ya itu harus dibiasakan. Saya juga bisa bicara seperti ini karena dibiasakan, ya dipaksa untuk biasa. Tapi ada diklatnya tersendiri atau mungkin? Kalau saya lebih cenderung ke autodidak dan juga memperhatikan orang-orang saja. Jadi lebih aware aja dengan lingkungan, bagaimana kekuatan pembicara ini seperti apa, presenter ini seperti apa gitu. Jadi ya masing-masing punya gaya, jangan pernah nyontek gaya orang lain gitu. Siap. Ya gitu. Terus ya walaupun sosial media, kadang-kadang saya melihat beberapa sosial media keagamaan isinya di atas mimbar ceramah bukan nggak bagus, tapi gimana caranya supaya berbeda ya. Kalau gitu mah apa bedanya dengan kita ngadirin pengajiannya, ya harus dikemas dengan yang lain. Apalagi sini kan alamnya luas sekali, bisa sambil berkegiatan gitu. Misal sambil motong rumput tapi ngomongin tentang sesuatu apa, tentang merawat diri dan sebagainya. Ada hadis-hadisnya. Hadis-hadisnya sambil berkegiatan. Menurut saya kalau yang gitu-gitu tuh lebih menarik. Ustadz Syihab. Ustadz Syihab nih. Sambil di situ. Sambil inframe Ustadz.
Enggak, jangan Ustaz. Ustaz siap katanya nanti insya Allah mau ke aviari saya Ustaz. Iya, monggo. Iya, nanti ya gitu. Saya itu pecinta hewan. Ayo monggo. Iya, tadi dapat informasi katanya pecinta hewan banget Ustaz. Iya, monggo. Emang enggak kalau ke Jakarta ayo janjian. Mampir ya. Gitu. Jadi ya kembali lagi ke sosial media ya sama seperti kayak misal saya ceramah tentang lingkungan hidup ya orang dengarnya yang paling cuma beberapa orang saja, tapi ketika dibikin kaget, dibikin tertarik melihat bagaimana proses burung mengambil media sarang, bagaimana dia betul dan semua harus terdokumentasi merajut sangkar, kemudian mereka kawin, kemudian dia bertelur, karakter dia menjaga telurnya, ketika panas dia cuma sebagai payung, ketika dingin dia menghangat telurnya, ketika mereka menetas, bagaimana tiba-tiba si induknya tuh secara bergiliran menjaga anaknya, satu mandi, satu menjaga, satu ngambil makanan dan lain-lain, sampai dihitung harinya ketika dia pertama kali lompat dari sarang untuk belajar terbang dan siap-siap diserang burung lain, itu terekam semuanya dan itu penuh makna dari sisi kehidupan itu. Dan itu kalau Al-Azhari Best selipkan dalil, itu mantep banget. Apalagi di sini kan lingkungan banyak banget. Maksud aku tidak usah di aviari, di sini pun kan misal belajar nanam kecambah, dimulai dari itu pakai time lapse yang gitu, berapa hari kelihatan selipkan hadis, selipkan Quran kayak gitu-gitu. Jadi nyata gitu. Jadi saya juga suka ngomong ini, suka sok tahu ya. Maksudnya anggap diri kita istimewa. Semua dalam diri kita istimewa. Jangan minder. Ih, emang ini ada yang nonton. Emang ini menarik. Hajar aja. Yang penting hajar aja. Apapun yang di dalam diri kita, menurut kita biasa, menurut orang istimewa. Saya melihat kura-kura saya makan ya biasa. Lihat kura-kura saya kawin ya biasa banget. Bertelur, sangat biasa. Tapi ketika saya rekam, orang-orang wow, oh iya, orang lain nggak tahu tentang ini gitu. Jadi menganggap semuanya di lingkungan kita dan diri kita adalah istimewa dan luar biasa. Buat orang yang kondisi sama dengan kita mungkin ya gini doang diposting, ya, biarin aja. Gitu. Ternyata yang sama dengan kita kan lebih sedikit daripada yang nggak sama dengan kita. Yang nggak sama dengan kita akan takjub dengan apa yang kita posting yang terjadi dan diri kita kayak gitu. Seperti itu. Jadi nasihat gitu juga ya. Iya betul. Tanggapnya biasa, orang yang nonton air matanya berlinang. Nah itu ya seperti kayak gini lah. Saya mengurus hewan kurban, saya berkurban, jutaan orang juga melakukan hal yang sama, tapi kok Irfan mendokumentasikan, kok men-share segala macam prosesnya. Wah kalau riak mah itu urusan Allah dengan hati. Tapi alhamdulillah tujuan saya itu adalah mengajak orang-orang untuk mencintai hewan kurban, tidak hanya sebatas membeli hewan, menyembelih bagi daging. Tidak semata itu toh, karena pada dasarnya kan melepas yang kita sayang, yang kita cinta. Berat itu merawat hewan yang dirawat. Betul. Nah itu melawan ego kita. Nah makanya saya selalu mendokumentasikan gimana saya berinteraksi dengan sapinya, ketika berkomunikasi, mengajarkan, menyampaikan hakikat kurban itu apa kepada sapi, karena sapi juga punya hak untuk tahu gue disembelih buat apa nih. Dia harus tahu bahwa kamu tuh kurban, kamu tuh lebih mulia daripada teman-teman kamu yang disembelih hanya untuk pakan manusia gitu. Ya itu, dan ternyata ya saya sebagai pecinta hewan, Ustaz juga tahu lah ada komunikasi khusus ya, tanpa kita bisa ceritakan kepada orang-orang. Ada komunikasi dua arah, walaupun hanya dengan kibasan ekor, kedipan, lenguhan, suara itu kita tahu. Dia Ustaz tahu lah ya, pasti ya, karena pecinta hewan juga. Nah gitu, jadi ketika sapi merespon, saya menangis, yang nonton ikut sedih. Ya alhamdulillah saya di 2 tahun ini menjadi kurban terbaik buat saya pribadi, karena ketika di sembelih itu seperti Ibrahim melepas Ismail istilahnya. Nah itu itu benar-benar, dan itu yang dirindukan setiap kurban sekarang. Jadi saya tuh benar-benar, ayo seminggu sebelumnya datangkan hewan kurbannya, saya ikut mandikan, ngasih makan dari tangan, membersihkan pakannya gitu.
Dan itu lebih berasa dibanding kita cuma lihat foto datang oke, apalagi ya walaupun sah pasti sah insya Allah, tapi pesan rohaninya nilainya berbeda kok. Ya seperti itu. Nah, balik lagi ke sosial media. Nah, ketika diabadikan, di-share sesuatu yang biasa orang-orang lakukan, jutaan orang melakukan kurban, tapi ketika kita kemasnya bagus dengan editannya bagus, pakai musik, pakai slow motion, pakai ini, pakai ada kata-kata diulang, terus ada flashback, ada apa nih, kekuatan kameramen juga penting mengambil momen. Masya Allah. Akan jadi sesuatu. Akhirnya ya udah ya gitu. Jadi dan itu juga saya ke tim selalu saya itu kan ada 30 orang di tim saya semuanya. Dimulai dari kiper, dokter, kameramen, editor, tim kantor dan lain-lain, marketing dan lain-lain. Semuanya kita harus satu visi misi seperti tayangan kurban tersebut. Viral, trending itu jangan menjadi tujuan. Itu hanya efek. Tujuan kita ibadah, pahala dan juga ini beneran lillahi ta'ala. Jadi satu tim harus sama posisinya. Jadi ketika ngambilnya penuh dengan keikhlasan. Jadi walaupun tidak ikut kurban, lu ikut kurban. Kamera ini cuma gini tapi ikhlas. Iya, itu ada nilainya. Wajah insya Allah. Udah ada nikah sama ini? Belum. Wah, bismillah, sejak dari sini akan dipermudah nikah. Amin. Jadi editor sampai gini, sampai nangis gitu-gitu. Jadi ketika tiba-tiba, wah ini trending 2, kan kemarin sempat trending 2, mau trending 1, berarti yang nonton jutaan orang. Oke, istighfar saya selalu ingetin. Oke, jangan ingat, saya selalu teriak-teriak, ingat ini bukan tujuan, ingat tujuan utama. Saya teriak-teriak ya di kantor kita ngomong gitu, dan saya nggak mau baca komentar karena takut pujian tiba-tiba gue, nah itu enggak. Jadi ya itu, jadi ketika apapun diniatkan. Ini rahasianya Evan ini sukses ini ya, awet ya, artis amin. Dan terus keluarganya barokah ini karena ini Masya Allah. Gitu ya, itulah jadi contoh. Ketika kita ikhlas, kita itu ya udah, itu urusan duniawi lah itu mah. Ya udah, itu urusan Allah aja. Udah, kita mempersembahkan yang terbaik saja gitu. Jadi alhamdulillah semuanya juga jadinya saling mengingatkan, itu harus dari awal. Ingat ya, ini untuk ibadah gitu. Alhamdulillah saya ketemu dengan orang yang menjual sapinya juga karena Allah. Sapi alhamdulillah udah 2 tahun mendapatkan sapi terbaik, sampai yang kemarin bisa gitu, sapi juara nasional, diperbutkan banyak orang, tapi yang jualnya hatinya entah kenapa ke saya. Sapinya beringas, tiba-tiba ketemu saya nurut, lembut, dielus-elus sampai satu kandang kaget. Nyampe sana sampai bisa saya naikin ya. Ya nggak tahu. Ya, seperti jadi pesan-pesan, inti pesannya alhamdulillah tersampaikan. Jadi yang nonton pun walaupun tidak berkurban ikut terbawa dan terinspirasi, termotivasi untuk berkurban di tahun ke depannya. Gitulah. Misal seperti itu, Ustadz. Gitu. Insya Allah. Luar biasa. Jadi ini sosial media seperti ini tuh harus dan keharusan. Jadi kalau kata orang, wah TikTok sesat, Instagram sesat, YouTube sesat, segala Facebook sesat. Iya, bisa sesat, tapi bisa enggak. Lu mau jadi ngoceh-ngoceh doang, tapi apa action lu gitu istilahnya. Ya udah warnai. Seperti gitu. Menggunakan alat pisau misalkan aja. Nah itu, kan buat bunuh bisa. Kalau dimanfaatkan buat masak bisa gitu. Ya, seperti itu. Harus kita isi sebanyak-banyaknya ya. Betul, tapi jangan ketinggalan caranya, ketinggalan kualitasnya. Jadi jangan sampai malu-maluin. Cuma sebatas gitu doang gitu. Jadi ya banyak ketemu dengan banyak kok yang orang-orang teman-teman kita yang profesional kameramen, profesional lighting, profesional soundman, profesional itu yang sudah mempunyai keinginan untuk berhijrah gitu. Jadi ya berhijrah kan proses semuanya ya, itu banyak kok yang mau berbagi ilmu. Jadi kualitasnya harus jangan kalah dengan sosial media yang lainnya. Gitu. Siap, insya Allah. Gitu. Saya jadi ngajarin, bukan ngajarin, berbagi ini mah ya. Ini biar timnya juga langsung mendengar, jadi jangan setengah-setengah ya kalau ngedit. Iya. Tapi lihat Instagram luar biasa, bagus. Saya lihat sampai mewah.
Jadi di belakang-belakangnya nih. Iya. Ya itu inti ya kalau mengerjakan dengan rasa kan beda dengan formalitas dan saya juga sangat ternyata punya efek. Oh berasa, apalagi editor. Kejadian sama, editornya beda, hasilnya bisa beda. Oh, masaknya itu ya kayak tukang masak gitu. Itu bahan bakunya sama, tapi racikannya bisa beda. Editor dengarkan. Editor. Gitu, iya. Harus pakai hati. Masya Allah. Gitu. Itu kekuatan editor luar biasa. Sampai di kantor saya itu kan ada 5 editor. Saya sudah tahu kalau tayangan ini spesialisasinya ini. Jadi tidak bisa dipaksakan. Jadi kayak ya gitu kayak masakan ahli masakan Cina, masakan Arab. Ya udah kayak misal kita ini haru biru, oh berarti Andira gitu. Kayak misal feeling gitu. Semangat siapa yang buat ini cerita siapa, yang ngepop siapa yang gitu. Supaya ilmu baru ini ya itu jadi sama gitu loh. Ustadz tidak sama kan, Ustadz nah itu gitu. Nah itu ada Ustadz yang bukan lembut ya hati ketawa ya gitu fikih akhlak ya gitu dan itu by proses nggak bisa dipaksain kamu harus jadi editor menangis ya, kamu harus editor yang ceria ya, nggak bisa. Kasih dulu, terus kita bisa tahu oh ini melo nih, ya udah. Sampai saya bisa tahu kok editor saya lagi putus cinta, saya tahu. Yang mana ini? Enggak, ini kameramen. Ya gitu. Si Raka lagi galau, gue panggil. Lu ada apa lu? Gitu. Enggak ngaku akhirnya karena itu kan karya seni. Jadi transisinya pasti kaku semua itu. Iya, pakai hati gitu. Masa ini adegan ini musiknya ini, masa ini gitu-gitu. Nah, itu alamat minta tanda tangan nanti. Editor 1 orang. Oh enggak ada. Ya. 4 kita. Ya gitu. Jadi kan kayak kegiatan sini kan ada yang penuh semangat, keseruan, ada yang haru biru, ada yang ya itu sendiri-sendiri. Iya, lama-lama akan tahu oh ini spesialisasinya ini gitu. Nah, sampai ke yang tim lapang itu kan pengambilan gambar yang itu bisa cepat, ada yang slow gitu ya. Itu ya kamera itu mewakili mata penonton. Jadi ketika jadi dia harus beneran tanggap. Jadi ada misal ada gini, ada ledakan. Lalu ambil dong ledakannya kayak gitu, terus harus bagi-bagi, ambil ledakan, ambil reaksi. Ledakan pelan. Nggak bisa, jadi ada yang reaksinya diambil, ledakannya juga diambil, jangan salah satu kayak gitu. Atau kok bisa dua-duanya kayak gitulah. Biar lengkap, jadi jangan sampai kita nonton, lo kok nggak diliatin itunya? Loh, kan kita suka gemes sendiri kayak, lah kok gitu, gitu. Jadi emang itu harus satu visi misi, makanya ini kayak ini harus diskusi. Misalnya ada 2 kamera. Misal tadi Rakana Raina bawa ayah bunda di sini, mereka sudah tahu satu ngambil ayah bunda, satu ngambil Raina Rakana. Reaksi Rakana Raina dapat, ayah bunda dapat, nggak bisa dua-duanya. Ke situ dua-duanya ke sini. Misal. Dari pembagian. Iya kayak gitu lah. Itu mah dasar lah. Gitu. Siap, terima kasih. Jadi ceramah gue. Menjadi semangat ini. Tapi aku senang, aku kalau ngobrol gini senang karena dulu aku kalau nyari tahu ilmu itu kadang-kadang banyak orang yang menutup atau rahasia atau apa. Kok ada yang nanya, aku ajarnya orang aku juga belajar sendiri kok dari pengalaman aku. Ya ini juga belum tentu benar karena kan di aku works belum tentu yang lainnya juga terjadi hal yang sama kan, beda-beda gitu. Masya Allah. Gitu Ustaz. Terima kasih banyak. Panjang, kita nanti kapan-kapan kita datang, siapkan waktunya. Ayo, panjang, kita ayo banget tentang dunia broadcast dan lain-lain. Aviari. Broadcast. Anak-anak mau field trip ke Aviari. Wow. Kira-kira bisa nggak? Sambil nganterin Rakana ngintip tanah. Wow. Langsung aja di ini ya, bulan depan. Sudah aksesnya dari ketua yayasan. Ustaz aja dulu monggo. Oke. Sama Bu Tika ayo monggo semuanya. Iya. Inspirasi nanti insyaallah. Gitu monggo. Sip guys, ternyata tuh luar biasa kan di Al Azhar IBS ada ruang podcastnya, sosial medianya juga harus kuat supaya tidak hanya para orang tua yang mengetahui kegiatan anak-anaknya, tapi juga saya udah menyebarkan Instagram ini ke teman-teman saya juga pada penasaran, gitu kayak Ayu Dewi gitu-gitu. Oh sama gini, wah apa anak gue situ juga ya kata dia gitu. Kayak gitu. Jadi tuh lihat aja Instagramnya aku bilang gitu. Jadi ya jadi mewakili mata orang yang penasaran gitu.
Alhamdulillah. Terima kasih, A. Sama-sama. Dakwah melalui media, Ya. mudah-mudahan A juga semakin barokah. Amin. Saya bukan apa-apa juga. Oke. Makasih Ustadz. Sip. Oh, ya. Guys, follow IG-nya ya. Al Azhar @AAIIBS. AAIBS betul. Al Azhar IIBS. Oke. Sip AIBS. Thank you guys. Bye bye. Assalamualaikum.